Bapak Karno, Mantap. Bapak Karno yang punya Tegal dan Brebes nih. Bentar lagi kita akan meluncur nih ke Randusangan nih, akan cek vlog tutorial siang untuk persiapan nanti syuting malamnya seperti itu. Penguakan apa namanya istananya Nyai Dewi Rantang Sari, juga Baca Kapoleng. Nyai apa namanya Dimas Arum di situ juga ada. Ahmad. Terus Pak Karno bagaimana Pak? Untuk Ini di daerah Randusangan saya rasa ya agak lumayan. Menurut warga sekitar sini seperti itu informasi. Adapun mungkin yang akan mengendalikan yang bisa mendiktekan Iya. beliau ini. oke. Di Samsul yang bisa mendeteksi. Itu kayaknya biasa yang sering menampakkan itu siapa Pak? Yang sering menampakkan di situ ya yang pasti bosnya lah, artinya penguasa yang paling utama itu yang nomor wahidnya itu Nyai Dewi Rantam Sari atau Rantang Sari kalau bahasa singkatnya Rantang Sari seperti itu. Ada yang menyebut Rantam Sari seperti itu. Ada seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Mungkin kalau orang bertanya siapa sebelumnya Dewi Rantang Sari, dari golongan jin atau golongan siluman seperti itu, sebetulnya menurut sejarah turun-temurun dari para leluhur itu ya dari langit, artinya bidadari seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak tahu ya bilangnya silumannya Pak Karno ya. Karena yang namanya siluman itu tidak bisa dilihat pada mata biasa. Iya. Hanya orang-orang yang was kita yang punya mata hati seperti itu. Jadi bilangnya siluman. Bahasa kasarnya lagi jin, setan seperti itu. Sebenarnya itu bukan. Nah, itu dari apa namanya? Langit, artinya bidadari. Dia bersama Dewi Nawang Wulan, Nawangsih, turunnya seperti itu. Terus apa namanya? Mbok Darmi itu juga sama turunnya seperti itu. Nawang Wulan seperti Dewi Lanjar, itu sama turunnya sama. Satu lautan siapa ya ini? Iya, jadi kalau lautan itu Bang, kenapa Nyai Dewi Rantang Sari itu penguasa laut lor. Nah, jadi itu diutus sama Ratu Kidul untuk menguasai laut lor, sama Nyai Dewi Rantang samanya Nyai Dewi Lanjar di apa namanya? Laut lor seperti itu. Monggo. Tapi kalau Nyai Dewi Rantang Sari itu bukan semua penguasanya laut lor, tapi intinya setiap yang ada air baik di laut, di darat ataupun di apa namanya di sumber-sumber mata air, termasuk di telaga, di apa itu tugasnya di situ. Tapi kalau khusus Dewi Rantang Sari, siapa namanya Nyai Dewi Lanjar, nah, itu namanya nama aslinya Den Ayu Subundo Sulastri, tugasnya di laut lor sana. Kalau Nyai Ratu itu ada di laut selatan namanya Kanjeng Sinuhun Gusti Ratu Ayu Roro Kidul seperti itu. Kalau di laut barat itu ada tugasnya juga Nyai Blorong atau Ibu Sukanti namanya. Kenapa Blorong itu sebenarnya kalau bahasa itu blorok Pak Karno. Blorok itu kalau dia sedang menyamar sebagai siluman ular itu ularnya berontok, katanya berontok blorok. Kalau Dewi Lanjar itu sebenarnya panjang Pak Karno. Jadi dari panjangnya orang, singkatnya orang bilangnya lanjaran, seperti lanjaran panjang di Dawat. Itu turun dari kayangan itu, dari langit seperti itu, bahasa apa namanya bidadari lah seperti itu. Jadi itu anaknya namanya Sri Wungu, Sri Mawar itu, termasuk ada namanya Den Bagus Kuncung juga salah satu suaminya di situ seperti itu. Mas Rohman, apakah itu penguasa air tawar apa penguasa laut air asing gitu? Yang mana nih yang Dewi Lanjar? Kalau yang Dewi Lanjar itu termasuk penguasa laut asin. Oh, penguasa laut asin. Jadi wilayah utara, khususnya daerah Pekalongan dan juga Brebes Tegal lah. Ya, tapi pusatnya ada di Pekalongan. Sebenarnya di Jambe 2, ya Pak ya. Namanya di Jambe 2 itu Samaran di situ. Itu pusat istananya ada di situ. Istananya ada di situ. Tapi kalau yang menguasai apa namanya baik air asin maupun air tawar itu Nyai Dewi Rantang Sari atau Rantam Sari seperti itu. Jadi kenapa dibilang Dewi Rantam Sari? Rantam itu kan seperti mangkok seperti nasi. Jadi di mana ada air ada dia yang bisa dipanggil. Artinya perwakilannya yang lebih cepat. Jadi untuk memanggil Ibu Ratu Kidul, terus Dewi Lanjar, dan Ibu Blorong itu yang lebih cepat datang itu Nyai Dewi Rantang Sari kan dia seperti mangkokan. Jadi di mana ada air sedikit pun dia bisa datang seperti itu. Nah kalau di Ratu Kidul itu Ratu Kidul pusat istana pintu pertamanya ada di Parangtritis Pak Karno di Yogyakarta. Itu pintu masuknya. Tapi kalau pintu belakangnya ada di Cilacap di dekat apa namanya Nusa Kambangan di situ. Nah, itu di situ. Itu
pintu masuknya di situ. Kalau Nyai Blorong ada di Pelabuhan Ratu. Di situ penemunya, iya. Makanya ya kita tidak boleh pungkiri Pak ya, kita hidup di alam. Memang kita alamnya alam nyata, alam manusia, tapi artinya semua itu kan ciptaannya Maha Kuasa Pak ya. Kita tidak boleh memungkiri bahwa jin setan bukan ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Kita tidak bisa mengelak. Kalau kita tidak percaya dengan hal gaib, kita percaya dengan Allah, dengan ciptaannya. Berarti kan sudah Pak, sudah kafir kalau nggak percaya kan seperti itu Pak. Jadi Indonesia ini Pak, tanah kita ini dijaga oleh para leluhur. Walaupun itu rupanya kata orang itu jin seperti itu, tapi lah. Mungkin orang-orang yang tidak paham katanya jin seperti itu Pak. Tapi bagi kami kan yang mengerjakan hal gaib bukan jin. Ada golongannya tersendiri. Terus menurut Ki Samsul sendiri, apakah misalkan orang individu per individu itu bisa istilahnya kan kebanyakan bisa, wah saya udah bisa ngelihat Nyi Roro Kidul. Apakah menurut penilaian Ki Samsul sendiri itu dengan mudah itu bisa melihat sosok Ibu Ratu? Menurut pengalaman saya Mas ya. Jadi ya maaf Pak Karno ya, saya belajar dari kecil Pak. Artinya dari umur 3 tahun kebetulan abah saya juga pengamal ilmu hikmah tingkat tinggi lah seperti itu. Jadi turun temurun dari Karangjati itu termasuk saya generasi ke-10 Pak. Jadi diajarkan. Jadi yang mengetahui akan Nyai Ratu Kidul itu ya orang yang punya ilmu gaib. Ilmu gaib itu tidak semua orang bisa memiliki Pak Karno. Hanya orang-orang yang tertentu karena mustahil ilmu gaib itu tidak bisa dipelajari. Nggak usah dipelajari, itu salah, bullshit lah ya kan. Jadi ilmu gaib itu harus betul-betul tekun, rajin mempelajarinya dengan penuh hikmat. Artinya penuh dengan harus betul-betul meditasi, tirakat, puasa seperti itu. Jadi dari turun temurun dari guru ke guru, ada sanad dan silsilahnya. Itu seperti kalau kita belajar ilmu nggak ada gurunya setan. Satu contoh saya mau ke rumahnya Pak Karno kan. Kalau tidak tahu jalannya kan bisa kesasar Pak. Sama dengan gaib. Jadi kita mau ke Ratu Kidul, kita nggak tahu tata cara untuk manggilnya, kita bisa kesasar. Ya, yang menemui kita itu bukan Ratu Kidul tapi jin, setannya gitu loh. Jadi untuk menembus ke kerajaannya itu dibutuhkan ilmu. Semua orang bisa ke sana dengan catatan ilmunya memang mumpuni Pak, kalau seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu seperti itu nggak bisa, saya jamin. Jadi tidak bisa orang ini mengaku saya pinter, saya bisa ketemu. Itu Allahu a'lam bishawab. Berarti ada dasar keilmuannya. Ada dasar keilmuannya. Jadi di Al-Qur'an dijelaskan bahwa beramal tanpa ilmu tidak bisa. Ya kan? Contoh-contoh Anda minum harus pakai ilmu. Lah kalau nggak pakai ilmu kan nanti salah maksudnya Pak. Itu contoh simpel saja lah Pak, kan seperti itu. Sama dengan ilmu seperti itu, nggak gampang. Oh ya, kalau ada anak kelebihan bisa melihat sesuatu, apa katakan indigo, apa itu bisa untuk pengobatan? Sebetulnya seperti ini Pak Karno ya, setahu saya ya, sepengalaman saya karena saya dididik dari kecil. Jadi yang namanya anak indigo, baik anak kecil ataupun orang tua, itu tidak bisa Pak Karno. Jadi indigo itu sebatas bisa melihat, bisa memandang, tapi tidak bisa untuk mengobati atau menarik energi atau memasukkan ke salah satu mediator, tidak bisa. Jadi yang namanya indigo itu ada dua, sama ada si indigo tersebut dalam dirinya ada jinnya atau si indigo tersebut ada keajaiban dari Allah. Jadi mata batin yang indra keenam itu terbuka Pak, seperti itu. Jadi indra keenam terbuka berarti keajaiban dari Allah itu bisa, tapi tidak bisa untuk ngobatin orang kecuali si indigo tersebut diijazahi amalan dari guru ke guru, diajari ilmu tentang asyifa, ilmu pengobatan. Itu beda. Kalau hanya indigo melihat untuk ngobatin orang nggak bisa Pak. Bisa ya. Harus belajar. Harus belajar, ada ilmunya seperti itu. Jadi umpamanya Bismillah Syafi, Bismillah Mu'abu, Bismillahilladzi, kan seperti itu. Ada terusannya lah. Jadi umpamanya ada ngobatin orang kena santet itu ada ilmunya. Sama orang makan, kita harus pakai sendok apa? Makan mie kita bisa pakai garpu, pakai sup. Kita seperti itu, makan nasi pakai nasi yang ada kuahnya pakai, kan seperti itu. Sama ilmu juga seperti itu. Kalau kita hanya indigo saja bisa melihat tapi tidak bisa narik dan juga tidak bisa untuk ngobatin. Bahkan orang-orangnya anak-anak indigo itu malah berbahaya Pak kalau tidak ada kontrol. Artinya tidak ada yang mengawasi dan tanpa pembelajaran itu bahaya. Karena apa? Bisa membahayakan diri kita. Karena kita kalah, justru diri kita akan dimasuk jin. Seret. Lah, setelah jin itu menguasai anak tersebut, si indigo itu bisa gila Pak. Jangan main-main itu loh Pak. Berarti sebaiknya anak indigo memang harus belajar ya Ki? Harus belajar. Punya kelebihan agar bisa dimanfaatkan. Nah, jadi anak indigo itu harus bisa dimanfaatkan. Artinya
dia sudah baik bagus indigo, bisa mengetahui akan hal goib, bisa melihat tentang ini kuntilanak, gandaro, buta hijau bisa. Dan di situ kalau bisa dibimbing tentang keilmuan, hakikatnya harus pakai ilmu hakikinya. Jadi kalau kita tidak pakai ilmu nggak bisa, seperti itu. Berarti kan ngawur pak, ya kan? Nah itu membahayakan diri kita. Jadi wong Jepangnya ujuk-ujuke bisa kan tidak mungkin. Tidak kalau mungkin tanpa belajar. betul. Kayak Itu gitu. dasarnya. Nah, jadi memang harus belajar seperti itu Pak Karno. Antak indigo itu saya tegaskan lagi tidak bisa untuk ngobatin orang, tidak bisa untuk menarik energi, untuk memasukkan tidak bisa. Indigo sebatas melihat saja. Apalagi kadang-kadang anak kecil maaf ini Pak Karno. Orang tua pun kalau indigo tidak ada dasar ilmunya itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi harus didasari orang ilmu, katakanlah ilmu pengobatan, ilmu apa asal. Seperti itu. Beda dengan yang orang memang sudah melakukan proses pembelajaran dari awal, dari tingkatannya untuk ini untuk pengobatan, ini untuk kekebalan, ini untuk apa seperti itu. Ada ilmunya seperti itu. Nggak gampang. Terima kasih informasinya ini. Ya, ini kan udah jelas jadi anak indigo hanya sebatas melihat dan tidak ilmunya bisa dimanfaatkan. Tidak kan bisa, karena dia tidak pakai ilmu pak, tidak ada seperti itu. Jadi istilahnya nggak ada kesimpang siuran. Iya. Jelas ini kan. Kadang-kadang orang mengaku-ngaku saya indigo. Iya. Nah, Orang di kampung kan kadang seperti itu. seperti itu benar. Banyak terjadi. Wong lain ngerti nih, oh berarti anak-anak ini mau dipermainkan kan gitu loh. Iya. Itu orang baiknya kayak gue orang bule. Ilmu-ilmu itu kira-kira apa Ki, yang bisa kita pelajari berapa tingkat dari pembelajaran selebihnya anak indigo? Nah, setahu saya Pak ya, saya diajarkan itu dari abah saya dan juga mbah saya itu yang namanya ilmu batin ada tingkatannya mulai dari ada 4 pada silsilah, Asmaul Husna, Satar, Ibnu Alwan. Jadi di tingkatan silsilah itu amalannya ribuan Pak, ribuan amalan. Jadi kita masuk ijazah pertama apa? Jadi kita ini amalannya seperti itu kan. Satu contoh suruh dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diamalkan 3000 kali satu majelis, artinya puasa 33 malam, amalkan takbir dan tahlil itu 3.000 kali selama 3 malam berturut-turut puasa itu seperti itu. Itu tingkatan silsilah aja ribuan Pak. Nanti di macam-macam. Nanti setelah itu naik ke tingkatan Asmaul Husna. Dan di tingkatan Asmaul Husna ini kan yang kita tahu kan ada 99 nama Allah yang tertulis Pak ya. Yang rahasia kan banyak yang kita ditahu karena kita manusia biasa lah. Manusia biasa. Kalau waliullah mungkin lebih paham lah. Ulama-ulama besar tahu. Dan di tingkatan Asmaul Husna itu amanya ribuan lagi Pak. Suatu contoh kecil ya Pak ya. Di Asmaul Husna itu kan kalau sudah dikombinasi Asmaul Husna kan umumnya ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam seperti itu. Nah, itu dikombinasi di situ kalau di ilmu kebatinan. Suatu contoh kita ada namanya pukulan jarak jauh Pak ya. Kita namanya sigeg lah kata orang itu sigeg. Makanya baca ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafiyu, ya Qawiyu, ya Waliyu, ya Baqi. Ya kan itu ada pembelajaran proses puasa. Itu pun digunakan dengan proses musuh tersebut emosi Pak. Nah, ya. Karena orang sabar itu orang yang beriman. Nah, jadi kalau orang beriman itu diserang susah. Otomatis kalau orang beriman diserang kita tarik nafas, tekan, jatuh Pak, seperti itu. Itu namanya ilmu hikmah. Itu salah satu contoh dari tingkatan Asmaul Husna. Ada lagi itu banyak di tingkatan Asmaul Husna itu banyak. Satu contoh untuk yang untuk meminta kerezekian kepada Allah. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'itu, ya Rahimu, ya Wadud aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika aman siwak wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu juga salah satu contoh ilmu tingkatan Asmaul Husna. Berarti tingkat kedua. Banyak di situ Pak. Jadi ada ribuan amalan. Jadi 99 amalan yang tertulis di luar rahasia Allah itu dikombinasikan sampai berapa ribu. Dan setelah itu naik ke tingkat 3 Pak. Nah, itu namanya Satar Pak. Di tingkatan Satar ini namanya tingkatan pendinding. Nah, di tingkatan pendinding macam-macam. Ada ilmu kekebalan ya. Ada ilmu apa namanya seperti ibaratnya kekebalan, baca musti ya kan, ada ilmu apa namanya lembu skill macam-macam. Nah di situ ada ribuan amalan juga Pak. Nah, makanya kan prosesnya tidak gampang, tidak mudah ujung-ujung kita jadi guru, tidak mudah. Nah setelah itu ada ketingkatan 4 ini yang terakhir Pak. Yang namanya orang belajar itu ada selesainya tapi nggak ada habisnya. Artinya ada selesainya tingkatannya 4, tapi ilmu sampai kapanpun nggak bakal selesai kalau dicari. Nah di situ ada tingkatan 4 namanya tingkatan Ibnu Alwan.
Berarti kalau tingkatan ibnu itu sudah berhubungan dengan dengan Allah, dengan Rasulullah, ya kan? Dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, kita minta izin kepada Allah, syafaat Nabi Muhammad, dan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dan para sahabat Nabi. Di situ kan disebutkan as-sabiqunal awwalun wal akhirun. Jadi sahabat Nabi dari awal sampai akhir itu datang semua. Kita minta syafaat dan juga minta karomahnya seperti itu. Dan di tingkatan yang satu ini Pak, di tingkatan yang Ibnu Alwan ini ada ilmu yang berat, termasuk ilmu Ibnu Alwan itu ada ilmu limboskilan juga Pak. Limboskilan itu kalau diamalkan bisa jalan di atas air, bisa naik ke atas, bisa 20 meter terbang Pak, bisa jalan di atas benang. Ibnu Alwan ini juga bisa jalan di atas air Pak, tergantung tata cara kita mengamalkannya seperti apa, tingkatan spiritualnya kita kepada Allah seperti itu. Nah setelah itu ilmu Ibnu Alwan itu yang saya ajari dulu Pak, itu bisa buat ngangkat truk, bisa mobil, bisa. Tapi ilmu lembuskilan tidak bisa buat mukul Ibnu Alwan, karena Ibnu Alwan itu lebih berat, lebih pelindungnya lebih beratnya, karena karomahnya para orang-orang tertentu lah ya, orang-orang tertentu Allah alam bisa belajar. Jadi lah setelah itu di tingkatan nanti ada hijib nasor, masuknya ke situ Pak, hijib nawawi, terus masuk hijib asmaul husna, hijib autad, hijib latif, hijib hijib yang lain seperti itu. Jadi banyak tingkatannya di situ Pak. Jadi bukan sembarangan. Ada di situ nanti ditambah ilmu Pancasona lah, Braja Musti lah, Jaya Kawijayaan lah, ada Jaya Sampurna lah, ada ilmu rengkah gunung, segoro, ini macam-macam di situ Pak. Ajak project macam-macam. Jadi beribu-ribu amalan. Jadi makanya kita beramal tanpa ilmu tidak bisa. Itu setahu saya. Wallahu bisa. Mungkin bagi para ulama, kalau ulama kan nggak sama ya Pak ya, nggak ada yang beda pandangan seperti itu. Terus para suhu-suhu, para master itu juga mungkin ya namanya lain guru kan lain ilmu Pak, lain guru lain ilmu, lain kepala lain otak, lain pula cara berpikir, cara mengamalkannya. Ya inilah pembelajaran Karangjagat seperti ini, turun temurun dari para leluhur saya seperti itu. Artinya Karangjagat mengakui bahwa belajar ilmu itu tidak gampang, tidak bisa ujuk-ujuk. Artinya ketika belajar kita melihat kok bilang wah itu tidak bisa Pak, itu butuh proses. Ketika saya dijazakan oleh abah saya dulu, dijazakan ya ini diamalkan, dibuka itu nggak langsung bisa Pak, ada sebuah proses. Kenapa sebuah proses harus dilakukan? Karena untuk menambah kecintaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Tidak mungkin kita dikasih langsung bisa melihat, berarti kita tidak akan mengingat Allah seperti itu. Tapi dengan adanya kita puasa berwirid kepada Allah, bertafakur, ya disitulah kita akan merasa cinta. Dengan cinta itu energi akan masuk, energi kebaikan ke dalam diri kita. Itulah yang akan membuka indera Pak. Ya indera yang di sini, potong gue. Kalian ngomong sebenarnya indera itu ada berapa? Nah, untuk kelebihan indera itu, indera ada beberapa indera Yang bisa menggunakan. Untuk indera ada berapa? Indera keberapa? Indra itu sebetulnya Pak ya, indra pada umumnya yang biasa saja Pak ya. Indra itu ada 10 Pak. Jadi indra penciuman ya kan, indra penglihatan berarti melipat mata ya Pak ya. Indra rasa ya kan, berarti mulut. Indra pendengaran telinga. Nah, indra rasa peraba berarti tangan. Nah, di sini yang bisa digunakan oleh para suhu-suhu, para pengamal-pengamal ilmu kita, dan juga keajaiban yang Allah berikan untuk hal-hal ilmu gaib itu Pak. Itu bisa melihat hal makhluk halus itu harus ada 3 Pak, ada indra ke-6, indra ke-9 dan ke-10 Pak. Kadang-kadang kan orang bingung Pak, gimana sih kok indra ke-7 ke-8-nya nggak disebut? Karena indra yang 2 itu ada di tempat BAB dan juga ada kemaluan kita Pak. Itu juga indra. Semua indra itu tidak ada indra yang tidak baik. Semua baik, semua bisa merasakan nikmat. Makan nikmat, menghirup udara nikmat, melihat nikmat, mendengar nikmat, merasakan meraba nikmat. Termasuk kita BAB juga nikmat, ya kan? Kemaluan kita mengeluarkan air kencing juga nikmat juga lah. Di situ yang bisa digunakan indra ke-6 ada ini Pak nih di sini di atas. Di ubun-ubun kita ini indra ke-6. Kalau kita bayi itu ada embut seperti itu kan? Itu indra ke-6. Nah, indra ke-9 sendiri itu di pusar kita Pak nih. Di pusar ini indra ke-9, 10 ada di sini di hati. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau kita belajar tenaga dalam biasa digabungkan dengan amalan-amalan itu kan kita ambil dari samping, ya kan? Kita tarik ke depan. Seperti ngeluarin dari pusar kita. Kita ngambil dari sini, ya kan? Seperti kan kita ini ngambilnya dari pusar. Oh, dari pusar itu. Iya. Kadang-kadang kalau kita naik ke atas berarti kita ngambil dari ulu hati kita. Indra ke-10 namanya. 10. Nah, jadi itulah 10-nya ada di ulu hati. Jadi tapi yang bisa digunakan hanya 3 indra.
ke-6, ke-9, ke-10 untuk mengetahui hal-hal gaib seperti itulah. Ya, memang berarti tidak mudah. Tidak mudah. Itulah, jadi tidak semudah yang orang bayangkan. Saya bisa seperti ini. Tidak. Kadang-kadang ada orang kesurupan bisa diobati. Saya juga bisa mengobati orang kesurupan hanya cukup dengan baca ayat kursi. Itu beda, Pak. Jadi membaca ayat kursi, membaca ayat-ayat Allah untuk mengobati, ada yang bisa, tapi sebatas itu saja. Artinya untuk mengetahui halal gaib itu kadang-kadang sulit, Pak, tidak mudah. Ada ilmu-ilmu tertentu lah. Suatu contoh kecil saja, Mas ya. Kita contoh kecil. Kita kalau ingin mengetahui halal seperti itu, kita buka surat Al-An'am itu. Iya, ayat 103 ya. Nah, di situ ada ayatnya ada di situlah. Silakan Anda bisa buka. Itu bisa, Pak, untuk apa? Bisa membuka indera keenam kita. Nah, tapi awas kalau nggak dibimbing guru bisa bahaya. Oh iya, otomatis. Bisa gila. Semuanya harus belajar dari guru. Terus juga ada yang simpel lagi, ada di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayat terakhir itu, Pak, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, itu juga untuk mendeteksi tentang halal gaib. Kalau kita ke tempat-tempat yang angkat tuh, ini ada setannya apa enggak. Lah kalau kita sudah mencapai sempurna, Pak, itu langsung bisa kelihatan berbentuk jin, kuntilanak, gandarwo, buta hijau seperti itu. Tapi juga harus metode pembelajaran dari guru, artinya ijazah dari guru turun-temurun. Karena antara doa dengan ijazah beda. Kalau ada doa itu memang ayat-ayat Allah di Al-Quran ada, tapi ijazah doa yang sudah ditirakakan oleh guru dan juga sudah dipuasakan, diwiridkan, sudah diuji kelayakannya seperti itu. Jadi baru dikasihkan ke anak muridnya seperti itu. Minimal untuk pembelajaran, setidaknya kalau ada orang udah punya indigo, anak lah, atau saya seandainya punya indigo, untuk pembelajaran biar bisa membuka indera keenam, belajarnya gimana? Kalau yang sudah indigo berarti sudah bisa melihat. Ya, sudah bisa melihat. Tinggal kita pendalaman artinya apa? Perlindungan diri kita. Jadi kita indigo harus dilindungi dengan pagar juga, Pak. Kalau kita tidak dilindungi dengan pagar, nanti kita akan keserang. Ya kan? Jadi kita tidak boleh, aku indigo bisa lihat, jangan main-main. Kita bisa diserang dengan jin. Lah, kalau yang mau belajar itu minimal 3 hari, Pak. Puasalah. Puasanya 3 hari, tergantung ya seniatnya. Jadi puasanya mulai dari Senin, Selasa bisa, dari Minggu, Kamis, Jumat bisa. Dan setelah itu kita orang Islam tentunya kan yang diajarkan di sini tentang keislaman. Jadi puasa 3 hari, setelah itu setiap sholat itu amalnya dibaca 7 kali. Sebelum itu kita bertawasul kepada guru-guru kita seperti itu yang mengijazahkan. Setelah sholat dibaca 7 kali. Nanti setiap sholat hajat itu ada amalan sesuatu, contoh dibaca 313 seperti itu turun-temurun dari guru seperti itu. Nah setelah itu kita tidur, nanti bangun lagi dibaca lagi 313 kali lagi. Itu di situ akan mengalami tingkat sempurna, Pak, untuk bisa membuka indera keenam lah, yang paling ringan dulu seperti itu. Memang tidak mudah ya. Ya tidak Apa mudah. Yang tidak sebayangkan orang kadang-kadang punya kelebihan tapi tanpa belajar kita sesat akhirnya. Sesat seperti itu. Makanya kan banyak orang yang mengaku pinter, tahu, bisa melihat ini itu. Wallahu alam, itu urusan mereka lah. Tapi intinya bagi diri saya pribadi di Karangjagat tidak semudah itu, Pak. Karena kita di Karangjagat memang dari kecil itu memang dibimbing seperti itu. Artinya dibimbing tentang keilmuan seperti itu. Jadi yang anak-anak di Karangjagat pun juga prosesnya tidak ujug-ujug. Ada yang sudah belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga ada kayak gitu. Seperti itu. Terus untuk masalah hal keilmuan, apakah silakan dari anak indigo sendiri, indigo lah istilahnya, apakah itu ada kesamaan dari istilahnya kan ilmu laduni? Gimana menurut Ki Samsul sebagai supranatural gitu? Ilmu laduni itu ada 2, Mas ya. Setahu saya ilmu laduni ada 2. Ilmu laduni itu ilmu yang tanpa belajar dan juga ilmu yang belajar. Artinya kalau yang tanpa belajar biasanya dia anak-anak seorang ulama yang besar, yang ahli orang tuanya ahli wirid, ahli tafakur kepada Allah seperti itu. Biasanya ulama-ulama yang ilmunya hebat seperti itu, biasanya dia akan menguasai bisa baca Al-Quran tanpa belajar, Pak. Tahu-tahu dia tidak pernah mesantren, tahu dia bisa baca. Itu berarti laduni dari Allah karena faktor keturunan. Ada. Lah, di sini ada laduni yang harus belajar. Artinya menggunakan amalan, Pak. Amalan itu suatu contoh dari guru, suatu contoh kita pengen hafal Al-Quran, hafal kitab tanpa kita menghafalkan, tapi kita cukup kita baca suatu contoh kecilnya begini, Pak.
ada amalannya Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayati syarifati antulhiman ilmal laduni. Itu artinya ilmu yang nyata seperti itu. Jadi ilmu yang tanpa belajar. Tapi itu juga harus proses ijazah. Oh, proses semuanya berarti ya. Harus proses ijazah. Elah itu laduni yang belajar. Iya, iya, iya. Jadi harus proses belajar, harus dengan bimbingan guru yang betul-betul mursyid seperti itu. Guru-guru yang seperti itu. Jadi nanti ada prosesnya. Jadi prosesnya dulu saya pernah diajari sama mbah saya itu prosesnya puasa 41 hari misalnya. Jadi prosesnya puasa 41 hari tidak boleh makan ikan ya kan selama 41 hari itu. Nah, sholat juga nggak boleh ketinggalan. Setiap sholatnya harus dibaca 13 kali minimal sesudah tawasul kepada guru-guru kita. Malamnya kita sholat hajat itu sholat hajat 42 kali. Sholat hajat Pak 42 rakaat maksudnya 42 rakaat selama 41 malam. Berarti tidak mudah ya. Tidak mudah Pak 41 malam kita sholat hajat 42 rakaat setiap malamnya ya kan. Lah satu majelis itu diamalkan berapa amalannya saya baca 3.300 satu duduk. Lumayan. Itu mau hampir 3 jam lebih seperti itu prosesnya. Itu insya Allah dengan seizin Allah bisa hafal Quran, bisa baca kitab tanpa kita dididik lah. Nah, tapi sudah dididik dengan amalan tadi dari guru tersebut, itulah laduni yang belajar. Nah di sini ada lagi laduni Pak ya. Kadang orang menyebut bahwa ada laduni yang orang dipukul, orang yang bisa bergerak, itu bukan laduni sebetulnya. Itu namanya kalau bahasa kita itu ilmu sigeg Pak. Ilmu sigeg atau ilmu tenaga dalam. Jadi kita begitu mukul kita gini jadi kaku seperti itu. Nah, itu bukan laduni. Yang namanya laduni kan berarti nyata. Ilmu laduni itu wujud. Jadi artinya laduni itu berarti ilmu yang tanpa belajar seperti itu. Karena ada dua tadi. Jadi kalau yang mukul terus orangnya terus nggak gerak itu sama dengan sigeg. Sigeg lah kayak gitu Pak. Kontak batin iya itu seperti itu. Jadi namanya sigeg. Kalau yang laduni itu tadi laduni yang keturunan dan juga yang tidak keturunan juga harus proses belajar seperti itu. Jadi kalau yang namanya kita mukul atau bacok terus orang yang tidak bisa bergerak itu kontak batin seperti itu. Ada satu contoh ada amalannya Pak. Jadi yang saya bilang tadi mungkin ini untuk pembelajaran diri saya lah Pak, diri saya dan juga teman-teman. Artinya ya kami mohon maaf apabila ada yang sesuatu yang tersilap ya. Karena saya bilang tadi lain guru kan lain ilmu ya Pak ya. Lain manusia, lain otak, lain duluan salah berpikirnya seperti itu. Mungkin menurut pandangan saya suatu contoh kita ada orang mukul Pak ya. Sebetulnya amalannya gampang Pak. Kita cukup baca kalau ada orang nyerang tuh kita baca kullu nafsin dha'iqatul maut yaqadul. Jadi kita cukup kullu nafsin dha'iqatul maut kita jangan napas Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut sentak dia tidak akan bergerak Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya kan membunuh itu sebetulnya Pak. Jadi tergantung niat kita seperti itu. Kita kan bukan membunuh manusia tapi membunuh kejahatannya sebetulnya Pak ya kan. Kita kan dalam Islam dilarang untuk membunuh manusia, tidak diharamkan. Tapi artinya ketika kita sudah dekat dengan Allah, mengamalkan ilmu spiritual dengan Allah, apa yang tidak dibolehkan dengan Allah. Kalau kita sudah berzikir, selalu dikir, ingat Allah, pasti minta pun dikabul. Termasuk orang mukul pun tidak akan diperbolehkan sama Allah seperti itu. Kamu jangan mukul itu karena itu orang saya, dia tuh orang beriman kepada saya, seperti itu tujuannya. Jadi orang-orang pengamal seperti ini semakin banyak wirid, semakin istimewa, semakin mustajab seperti itu Pak. Jadi itulah yang namanya ilmu laduni seperti itu. Jadi kalau yang mukul tidak bisa bergerak itu namanya ilmu kontak lah atau tenaga dalam kita tinggi seperti itu ya. Jadi mematikan urat-urat seperti itu. Jadi istilahnya kan bisa langsung kaku ya kan. Iya. Dicungkir balik juga kaku, diapain juga kaku gitu. Iya seperti itu. Jadi itu tutorialnya seperti itulah. Ini sing istilahnya belajar. Apakah itu istilahnya pakai hadoroh silsilah biar istilahkan cepat doanya terkabul itu mendalami ilmu laduni yang belajar gitu kan. Tadi yang belajar itu ada dua gitu ya. Jelas dong, jelas kita kan makanya kita belajar ilmu Pak. Kita tidak bisa ujuk-ujuk. Kalau ditanyakan kamu gurunya siapa, aku nggak belajar tapi berarti kan gurunya setan ya kan. Jadi beramal tanpa ilmu nggak bisa. Berarti ilmu dari mana? Dari guru-guru dari mana? Dari guru-gurunya kan al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Ulama juga dari nabi Pak. Nabi dari mana? Dari para malaikat, dari Allah kan seperti itu. Makanya
ilmu itu harus dipelajari atas dasar bimbingan guru. Dari ijazahnya itu ada tata caranya, ada metodenya ada. Kalau mengamalkan ilmu tanpa bimbingan guru nggak bisa. Jadi ada hadrohnya, ada tawasulnya. Kita bertawasul kepada siapa. Jadi orang-orang yang ditawasuli itu orang-orang yang sudah menguasai ilmu itu. Istilahnya silsilah. Silsilahnya. Jadi saya dari abah saya dari abahnya, dari buyutnya, Turunan. seperti itu. Turun-temurun. Iya, itulah yang harus ditawasuli. Nanti kepada para ulama, para sahabat Nabi, para syekh ya kan, Iya. para aulia semuanya, seperti para nabi semuanya, ke malaikat juga, ke Allah seperti itu. Itu seperti betul itu. memang. Mm-mm. Pernah saya dengar itu kalau orang belajar tanpa guru memang akhir sesat dan setan yang datang. Iya. Orang kadang-kadang saya melihat orang belajar tanpa guru akhirnya dari kendire jadi. Betul. Itu memang itu akhirnya ini memang orang belajar sendiri nggak mungkin bisa lah. Sesat tapi dengan perkataan berarti benar. Iya. Kadang-kadang kalau belajar, kadang-kadang ada sebagian anak-anak yang pengen melihat buku itu, bahkan ada buku Iya, tentang iya. buku, kadang ada belajar dari mujarobat kan ada. Nah, ketika diamalkan orangnya gila, Pak. Iya. Gila itu karena tidak ada bimbingan dari guru. Pasti akan gila, karena yang masuk setan, jin akan masuk. Sebenarnya dalam diri kita ada jin kori juga ada, tapi kan itu kendalinya Allah. Tapi kalau jin dari luar dimasukkan ke dalam, itu yang paling berbahaya. Seperti itu kalau tanpa bimbingan guru, Pak. Jadi makanya kadang-kadang belajar dari buku nggak ada bimbingan guru, masuklah ke dalam badan, akhirnya gila, stres, lari-lari seperti itu. Itu yang ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu lah. Ada juga silakan dari belajar keilmuan sendiri itu tanpa guru. Ada juga, masya Allah itu ya. Ada yang itu kejadian sampai nginjek-injek Al-Quran, masya Allah. Itu karena mungkin setannya nggak tahu itu. Iya. Itu belajar tanpa guru. Iya. Lah makanya kita itulah tadi, makanya saya himbau lah, saya sarankan kalau mau belajar ilmu harus ada gurunya. Jadi jangan sampai ketika kita belajar tidak ada gurunya, akhirnya apa? Kita dusta kepada Allah, ya kan? Kita apa? Menginjak-injak Quran, itu kan firman Allah semua, di situ kenapa harus injak-injak, ya kan? Nah, itu kan tuntunan kita, tuntunan umat Islam, firman Allah. Lah karena bahayanya di situ. Justru bukan tambah membawa kebaikan, ya kan? Malah membawa kemudaratan, seperti itu, membawa keburukan dan membahayakan diri kita. Sebenarnya harus didasari dengan guru seperti itu. Nah, ini saya jadi belajar ini bertanya jadi orang sesat, ngerti? Iya. Harus seperti itu lah. Gimana nih Pak, istilahnya kalau itu istilahnya dari lovers KJ sendiri, Iya, iya. boleh nggak kira-kira mau belajar ke apa? Oh, silakan. Lovers semuanya, mendukung Monggo, KJ semuanya. di Karangjagat itu tidak ada batasan, ya kan? Saya juga masih dalam taraf belajar. Kalau bilang saya tidak belajar, saya orang sombong, ya kan? Karena saya juga punya guru. Guru saya punya guru, punya nasabnya sampai ke para ulama, ke para waliullah, ya kan? Saya bertawasul itu termasuk saya masih berguru, ya kan? Saya bertawasul menghadiahkan fatihah kepada waliullah, itu saya masih berguru, mengharap syafaatnya, termasuk kepada para syekh, tadi karomahnya, kepada para malaikat, itu saya minta terus ke Allah, itu memang tujuan saya seperti itu. Di dunia wal akhirah. Jadi kita mintanya ke situ, harus prosesnya seperti itu. Jadi kalau siapa saja mau belajar, monggo dipersilahkan, tapi jujur tidak semudah yang mereka bayangkan. Iya. Belajar langsung bisa dibuka langsung itu bohong namanya. Iya, ada sebuah proses. Iya, melalui proses sendiri. Proses gitu iya, ya. iya. Ya, Oke, sahabat KJ lovers semuanya, barangkali istilahnya mau silaturahmi ke Ki Samsul, khususnya lovers mania lah, KJ sendiri, silakan yang mau belajar datang langsung aja di Karangjagat. Akhirnya akan ingin belajar berpikirnya kadang-kadang ada oknum ya Iya, iya. menyalahgunakan ataupun berpikirnya materi, orang kadang takut mendekat atau takut belajar, itu gimana? Iya. Kadang-kadang. Kan begini Pak, ini kalau di Karangjagat sendiri jujur Pak, di Karangjagat sendiri ini bagi yang belajar tidak dipungut biaya, tidak dipungut biaya spesial pun tidak, asalkan mau belajar. Malaikat kan suka yang wangi-wangi seperti itu. Tapi kalau urusan belajar keilmuan di Karangjagat itu digratiskan, Tidak ada pungut biaya. tidak ya? ada pungut biaya, silakan. Gratis, Gratis dipungut Tis. biaya. Tidak dipungut biaya, monggo. Karena kami juga masih belajar. Kalau bilang saya tidak belajar, saya orang sombong, seperti itu. Karangjagat itu apa? Belajar sambil berjalan lah, seperti itu. Jadi orang namanya belajar itu bukan hanya orang-orang dewasa. Jadi orang belajar sampai ke liang lahat itu masih belajar.
Jadi kalau orang udah tua nggak belajar itu bohong lah. Artinya orang belajar itu sampai ke liang lahat masih belajar seperti itu. Selagi kita masih ada di atas bumi, masih bernapas ya kita harus belajar seperti itu. Ya mudah-mudahan bagi yang mendengar dan berminat dengan apa yang di penjelasan beliau Ki Samsul itu, teman-teman atau saudara-saudara yang minat itu tidak ragu loh. Ki. Iya. Saya harapkan seperti itu. Seperti saya juga hanya tertarik dengan adanya seperti ini. Iya, iya. Ingin belajar dan belajar. Itu aja, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan Iya karena itu tadi Pak ya, karena kan saya juga tujuannya melakukan penyelamatan Pak. Ya penyelamatan anak-anak sekarang kan belajarnya pada ngawur Pak. Belajarnya pada ngawur tanpa bimbingan guru, akhirnya ada yang gila, ada yang stres kan seperti itu. Dan juga apa? Sekarang banyak anak-anak bandel Pak. Anak-anak bandel diatur orang tuanya itu tidak mau. Nah sekarang daripada cari-cari yang negatif, lebih baik cari yang positif Pak. Belajar yang ada maknanya, ada hikmahnya untuk diri kita dan juga untuk keluarga seperti itu. Makanya di Karangjaya dibuka. Itu ada kemauan, Ada kemauan belajar ya. gitu ya. Iya betul seperti itulah. Siapa yang minat yang mau belajar ya monggo seperti itu. Wong saya juga masih belajar dengan guru saya. Oke, terima kasih atas bimbingan dan